Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Waini Said, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu pendekatan postmodern, yaitu SFBC. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai biografi dari SFBC atau juga biasa disingkat dengan SFBT, di mana pendiri dari SFBC yang pertama adalah Inson Kimber. Inson Kimber merupakan direktur eksklusif sekaligus pendiri bersama dengan Stephen Dessert pada terapi singkat keluarga di Milwaukee. Sebagai pimpinan teori terdepan atau terkemuka pada terapi singkat berfokus pada solusi atau biasa juga disingkat dengan SFBT. Yang kedua adalah Stephen Dessert. Stephen Dessert adalah salah seorang pelopor dari terapi singkat berfokus solusi. Dia merupakan peneliti senior pada terapi singkat untuk keluarga di Milwaukee dan pengarang beberapa buku SFBT atau biasa juga disingkat SFBC. Jelaskan mengenai pengertian dari SFBC atau SFBT, di mana terapi singkat berfokus pada solusi menggeser fokus terapi dari problem solving atau penyelesaian masalah kepada terapi yang sepenuhnya berfokus pada solusi. Pandangan terhadap hakikat manusia. Terapi singkat berfokus solusi ini atau biasa disingkat dengan SFBT ini didasarkan pada asumsi optimis bahwa seseorang adalah individu yang sehat dan kompeten dan mempunyai kemampuan membangun solusi yang meningkatkan kehidupan mereka. Tujuan utama dari terapi singkat berfokus solusi ini meliputi membantu klien mengadopsi pergeseran sikap dan bahasa klien yang berbicara mengenai permasalahan menjadi berbicara mengenai berbagai solusi. Selanjutnya adalah tahap-tahap konseling dari SFBC atau juga biasa disingkat dengan SFBT. Menurut Seligman dan Reichenberg tahun 2015 memberikan panduan tahapan SFBC secara sistematis yang meliputi yang pertama adalah pembinaan hubungan. Pembinaan hubungan ini terbagi atas 4 poin. Yang pertama adalah pembinaan hubungan diperlukan untuk menjalin hubungan baik dan kolaboratif antara konselor dan konseli bagi pencapaian perubahan yang diharapkan. Yang kedua adalah dalam pembinaan hubungan baik tersebut, konselor menunjukkan perhatian, penerimaan, penghargaan, dan pemahaman terhadap konseli sebagai individu yang khas. Yang ketiga adalah salah satu cara untuk segera berinteraksi pada awal pertemuan konseli adalah melakukan percakapan topik netral yang dapat membangun kesadaran konseli atas kelebihan dan sumber-sumber dirinya bagi pengembangan solusi masalah yang dihadapinya. Yang keempat adalah perubahan merupakan proses interaksi, karena itu hubungan kolaboratif konselor dan konseli sangat penting. Melalui kolaboratif tersebut, konselor dapat memahami dunia konseli sehingga dapat bersama-sama mengonstruksi masalah yang dapat diselesaikan sendiri awal-awal hubungan konseling. Yang kedua adalah identifikasi masalah yang dapat dipecahkan. Identifikasi merupakan salah satu langkah yang esensial dalam konseling karena memfasilitasi pengembangan tujuan dan intervensi serta meningkatkan perubahan. Yang kedua adalah dalam konselor dan konseli mengonstruksikan citra masalah yang menempatkan solusi dalam kendali konseli. Misalnya konstruksi masalah konseli berkaitan dengan tanda kutip menjadikan teman sebangku menghentikan penganiayaan. Konstruksi ini berada di luar kendali konseli dan sulit bagi mereka diubah dengan segera. Namun konstruksi masalah tanda kutip saya akan tenang dan membela diri saat teman sebangku saya menganiaya saya berada dalam kendali konseling. Ketiga adalah konselor mengajukan pertanyaan sedemikian rupa sehingga mengomunikasikan harapan untuk berubah dan membedakan konseling. Keempat adalah konselor menggunakan teknik advantage, summarization, klarifikasi, pertanyaan terbuka, dan teknik-teknik komunikasi konseling yang lain untuk memahami kondisi secara jelas dan spesifik.
Misalnya konselor bertanya, bagaimana kamu dapat membuat dirimu sedih seperti sekarang ini, dan bagaimana cara belajar kamu sehingga kamu mendapatkan nilai-nilai pelajaran yang kurang memuaskanmu. Yang ketiga adalah penempatan tujuan. Konseli dan konselor berkolaborasi menentukan tujuan yang spesifik, dapat diminati, terukur, dan konkret. Yang kedua adalah tujuan pada dasarnya dapat berbentuk salah satu dari bentuk tujuan berikut. Yang pertama adalah mengubah apa yang dilakukan dalam situasi problematik. Yang kedua adalah mengubah pandangan atau kerangka berpikir tentang situasi masalah yang dihadapi. Yang ketiga, mengakses sumber-sumber, solusi, dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki konselor. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah pertanyaan yang menyertakan kesuksesan yang penting seperti dalam penempatan tujuan konseling. Yang keempat adalah pembahasan perincian tentang perubahan positif dapat mendorong untuk memperoleh pandangan yang jelas tentang solusi yang tepat bagi konseling. Yang kelima adalah konselor SFBC sering menggunakan metode question untuk mendapatkan tujuan konseling. Adalah merancang dan melaksanakan intervensi. Merancang dan melaksanakan intervensi ini terbagi atas 5 poin. Yang pertama adalah intervensi dirancang untuk menghambat pola-pola perilaku bermasalah dengan menunjukkan alternatif cara mereaksikan masalah tersebut. Yang kedua adalah konselor memadukan pemahaman dan kreativitasnya dalam menggunakan strategi konseling untuk mendorong terjadinya perubahan meskipun sedikit. Yang ketiga adalah pertanyaan yang sering digunakan selama tahap ini adalah tanda kutip perubahan apa yang telah terjadi, apa yang telah berhasil di masa lalu ketika kamu menyelesaikan masalah hal tersebut menjadi kenyataan, apa yang ingin kamu lakukan agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Yang keempat adalah alternatif intervensi yang dirancang melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian dilaksanakan dalam kehidupan keseharian konseling sebagai bagian hidup mereka. Yang kelima adalah konseling diberi kesempatan mengaplikasikan alternatif intervensi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi antara sesi pertemuan konseling. Penyesuaian dilakukan jika diperlukan pada setiap awal pertemuan sesi konseling untuk memastikan bahwa konseling dapat secara efektif membuat kemajuan terhadap perubahan positif yang diharapkan. Yang terakhir dari tahapan SFBC yaitu adalah terminasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Terminasi, evaluasi, dan tindak lanjut ini terbagi atas 3 poin. Yang pertama adalah konselor menggunakan teknik screen question untuk mengetahui perubahan konseling dibandingkan dengan perubahan awal konseling. Yang kedua, setelah masalah konseling terselesaikan dengan memuaskan, maka mereka dapat mengakhiri konseling. Yang ketiga adalah konselor mendorong konseling untuk menjadi konselor bagi dirinya dan mengaplikasikan keterampilan pemecahan masalahnya terhadap masalah-masalah yang baru dihadapinya. Konselor melakukan tindak lanjut pelayanan konseling dengan mengikuti perkembangan perubahan konseling. Adapun teknik-teknik konseling antara lain: 1. Perubahan terapis. Selama sesi pertemuan awal terapi, umumnya terapis SFBT bertanya, apa saja yang Anda lakukan sejak Anda membuat pertemuan yang telah membuat perbedaan permasalahan Anda. Dengan menanyakan perubahan semacam ini, terapis dapat menunjukkan dan memperkuat apa saja yang telah dilakukan klien dengan cara membuat perubahan-perubahan positif. Nomor 2. Pertanyaan mengenai saat-saat pengecualian. Terapi SFBC ini memberikan pertanyaan-pertanyaan pengecualian kepada klien untuk mengarahkan klien kepada permasalahan saat permasalahan ini tidak muncul. Saat-saat pengecualian merupakan pengalaman-pengalaman klien dalam kehidupan klien di mana permasalahan ini muncul, tapi karena suatu alasan permasalahan ini tidak muncul. Nomor 3. Pertanyaan tentang keajaiban. Terapis di sini akan bertanya, yaitu jika keajaiban terjadi dalam semalam dan permasalahan yang Anda miliki terpecahkan, tetapi Anda tidak mengetahui bahwa permasalahan yang Anda miliki telah terpecahkan, dan apa yang menjadi berbeda? Klien di sini didorong untuk melakukan apa yang menjadi berbeda terlepas dari masalah yang mereka miliki atau mereka rasakan. Nomor 4.
scaling question atau pertanyaan berskala. Terapis selalu menggunakan scaling question ketika perubahan dalam pengalaman seseorang tidak diamati seperti perasaan, suasana hati atau mood, dan komunikasi. Contohnya seperti wanita yang melaporkan perasaan gelisah dan panik bisa ditanyai dari skala 0 sampai 10, di mana skala 0 merupakan perasaan Anda saat pertama kali ke terapis dan skala 10 merupakan perasaan Anda ketika keajaiban terjadi dan permasalahan Anda terselesaikan. Bagaimana Anda menilai kegelisahan Anda saat ini? Meskipun terapis hanya bergerak dari angka 0 ke 1, dia sudah mengalami peningkatan. Nomor 5. Rumusan tugas sesi pertama atau biasa juga disebut formula tugas sesi pertama atau biasa disingkat FFSCT adalah suatu format tugas yang diberikan terapis kepada klien untuk diselesaikan antara sesi pertama dan kedua. Nomor 6. Umpan balik terapis kepada klien. Menurut De Jong dan Brex tahun 2002 menjelaskan 3 bagian dasar suatu struktur ringkasan umpan balik, yaitu kesan-kesan atau pujian, suatu jembatan, dan pemberian tugas. Nomor 7. Pengakhiran. Dari awal wawancara SFBT, terapis menyadari waktu atau saatnya melakukan pengakhiran. Ketika klien mampu membangun solusi yang memuaskan, hubungan terapeutik dapat diakhiri. Sebelum mengakhiri terapi, terapis membantu klien mengidentifikasikan segala sesuatu yang dapat mereka lakukan untuk mempertahankan di masa mendatang perubahan yang telah mereka buat. Baiklah, itulah penjelasan mengenai SFPC atau biasa juga disingkat SFPT, terapi singkat berfokus solusi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Nak. Silakan masuk. Silakan duduk. Ya, Bu. Bagaimana kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, tadi harus pelajaran apa sebelum kesini? Bahasa Indonesia, Bu. Bagaimana dengan pelajaran tadi? Menyenangkan, Bu. Ibu dengar kamu mendapatkan juara pertandingan menggambar ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Wah, selamat ya. Kamu memang sangat pandai dalam menggambar. Terima kasih, Bu. Baiklah, nampaknya kamu ada keperluan dengan ibu. Saya ingin konseling, Bu. Sebenarnya dari minggu yang lalu saya ingin bertemu dengan Ibu, tapi saya masih ragu, sangat ragu, Bu. Ibu sangat senang sekali dengan kedatangan kamu ke sini. Namun sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, ada hal yang perlu ibu sampaikan bahwa pertemuan ini memiliki prosedur dan tujuan, yakni membantu kamu dalam menemukan solusi dari permasalahan atau kekurangan yang sedang kamu hadapi. Jadi ibu percaya bahwa kamu memiliki solusi atas permasalahan yang kamu hadapi. Hanya saja perlu diperjelas agar solusi itu benar-benar dapat kamu terapkan dalam keseharian kamu. Oleh karena itu, peran ibu di sini adalah membantu memperjelas solusi yang akan kamu tempuh untuk menyelesaikan masalahmu. Bagaimana? Iya, Bu. Iya, Bu. Tapi kalau boleh jujur, sebenarnya saya masih sedikit ragu-ragu untuk menceritakan masalah yang saya hadapi. Iya, ibu memahami kondisimu. Yang terpenting kita bisa bekerja sama menemukan solusi atas permasalahanmu tersebut. Iya, Bu, semoga saja ada solusi atas permasalahan. Amin. Jika Nak Rani aktif dalam konseling ini, tentunya kamu bisa menemukan solusi atas masalah yang Nak Rani hadapi. Karena kejadian-kejadian kecil yang Nak Rani hadapi bisa menjadi solusi atas masalah yang kamu hadapi. Jadi Nak Rani tidak usah terlalu buruk karena setiap masalah pasti ada solusinya. Iya, Bu, saya sangat mengharapkan itu. Bagi Nak Rani sebagai layanan ini memerlukan sekitar 3-4 kali pertemuan yang setiap pertemuannya memerlukan waktu sekitar 60 menit. Namun semuanya sangat bergantung padamu. Jika kamu aktif dalam melakukan perubahan menuju solusi, maka konsel ini bisa segera diakhiri. Namun jika kamu tidak beraktif, maka waktu yang akan kita gunakan pasti lebih lama lagi. Iya,
akan berusaha semaksimal mungkin. Bagus sekali Narani, ibu sangat senang mendengar kamu. Kamu memang anak yang baik. Baiklah, coba Narani ceritakan kepada ibu apa yang menjadi ganjalan di hati kamu saat ini. Begini Bu, mungkin Ibu sudah mendengar dari orang lain. Sebenarnya saya tidak mempunyai teman dan saya selalu sendirian. Teman-teman saya sering mengajak saya berbicara, tapi saya tidak meresponnya. Karena saya merasa sedikit gelisah jika saya berbicara dengannya. Dan teman kelas saya juga sepertinya salah paham dengan sikap saya. Teman kelas saya mengatakan bahwa sikap saya seperti orang yang tidak ingin didekati. Begitu kata mereka, Bu. Sebenarnya saya mempunyai masalah kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan saya, Bu. Itulah sebabnya saya bertindak seperti ini, Bu. Oh, dengan kata lain, Narani sudah merasa teman-teman kelas Narani merasa salah paham dengan sikap Narani. Iya, Bu. Jadi kamu bingung dengan keadaan kamu saat ini. Iya, Bu. Ibu mengerti dengan keadaan kamu saat ini dan itu pasti mengganggumu. Benar sekali, Bu. Setiap kali saya teman saya mengatakan sesuatu kepada saya, namun saya hanya diam dan itu membuat teman saya menjadi salah paham dengan sikap saya. Apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi masalah? Saya sudah berusaha merespon apa yang dikatakan teman saya, tapi saya sangat gelisah berbicara dengannya atau berada di dekatnya, Bu, sehingga membuat teman saya tidak mendengar ucapan saya dan menjadi salah paham. Jadi menurutmu apakah usahamu sudah maksimal dan hasilnya tetap sama? Iya, Bu, entah bagaimana lagi saya yang bisa saya lakukan. Saya benar-benar bingung, Bu. Kamu merasa putus asa dengan usaha yang kamu lakukan? Iya, Bu, saya merasa putus asa. Ibu memahami perasaanmu, pasti masalah ini sangat mengganggumu. Benar, Baiklah Rani, tadi kamu sudah menggambarkan bagaimana usahamu untuk merespon temanmu. Nah, apakah kamu sudah puas dengan apa yang sudah kamu lakukan selama ini? belum, Bu. Saya belum puas. Maka sekarang ini mari kita mengukur ketidakpuasan tersebut dalam sebuah skala. Ukuran skalanya dari 1 hingga 10. Skala 1 menunjukkan kamu sangat tidak puas dengan usahamu, dan skala 10 merasa sangat puas. Nah, sekarang kamu berada di posisi mana? Saya kira 2, Bu. Oke, posisimu di 2 sekarang. Sekarang ibu ingin kamu jelaskan seperti apa kamu di posisi 2 ini. Saya merasa usaha saya untuk merespon teman saya masih sangat rendah, Bu. Oh, baiklah, ibu sangat memahami keadaanmu. Pasti sangat sulit rasanya kita menyelesaikan sesuatu yang kita rasa berat untuk menyelesaikan. Lalu, apa yang kami inginkan dari masalahmu ini? Saya ingin agar saya dapat berbicara dengan teman kelas saya dengan normal dan memperhatikan sikap saya agar tidak membuat teman kelas saya menjadi salah paham. Baik, tadi kamu mengatakan kamu kesulitan dalam berkomunikasi dengan teman kelas kamu, dan sikap kamu yang membuat teman kelas kamu menjadi salah paham. Nah, melalui konseling ini apa yang ingin kamu perbaiki dari masalah ini? Yang jelas saya ingin berkomunikasi dengan teman saya seperti orang lainnya, Bu, agar sikap saya tidak menjadi salah paham, Bu. Baiklah, sekarang Ibu akan mengajukan pertanyaan agak aneh. Kita akan berimajinasi sejenak tentang sebuah keajaiban. Pertanyaan aneh ini adalah, saat kamu keluar dari ruangan ini dan pulang ke rumahmu, saat perjalanan pulang kamu menemukan tongkat ajaib. Saat kamu menyentuh tongkat ajaib tersebut, sebuah keajaiban terjadi secara tiba-tiba. Kamu tidak menyadari bahwa terjadi keajaiban pada dirimu. Yang terjadi pertanda bahwa masalahmu ini telah terpecahkan. Apa ya, Bu? Saya
tidak tahu. Yang jelas jika keajaiban terjadi itu datang, saya pasti akan merasa senang, tidak lagi membuat orang menjadi salah paham dan dapat lainnya. Oh, baiklah, jadi kamu memiliki dua keinginan. Jika terjadi keajaiban adalah bahwa si kamu tidak membuat orang salah paham dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan kamu bersama. Benar, Bu. Kamu sudah menyebut dua keajaiban yang ingin kamu capai dalam masa depan. Sekarang coba kamu ceritakan saat di bagian-bagian dari keajaiban ini pernah terjadi, yaitu saat-saat di mana kamu bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman kelas kamu dan si kamu tidak saling salah paham. Kupikir itu pernah terjadi olehku, Bu. Oh, kapan kamu terakhir kali bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman kelasmu? Kurasa 2 bulan yang lalu. Apa yang kamu lakukan secara berbeda sehingga bisa menjadi lebih baik? Ketika berbicara dengan ketua kelas mengenai tugas kelompok. Bagus sekali Rani, kamu sudah menghasilkan perubahan yang cukup baik. Meskipun begitu, saya belum bisa berkomunikasi dengan baik, Bu. Iya, ibu paham kok, tapi itu bisa menjadi pertanda baik bagimu bahwa kamu hanya melakukan sesuatu yang berbeda. Tanpa berusaha, tapi itu sudah cukup bagi kita untuk terus berusaha melakukan perubahan dan kemajuan. Iya, Bu, setidaknya ada sedikit kemajuan. Ada dua tujuan yang ingin kamu capai dalam konser ini. Yang pertama, kamu ingin berkomunikasi dengan yang baik dan sikapmu tidak menjadi salah paham, benar begitu? Benar, Bu. Nah, sekarang agar lebih mudah kamu mencapai tujuan yang kamu capai, bagaimana kalau kita membuatnya dalam bentuk skala? Misalnya kita membuat skala antara 1 sampai 10, di mana angka 1 menunjukkan bahwa kamu tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dan 10 menunjukkan bahwa kamu dapat berkomunikasi dengan baik. Dari angka 1 sampai 10 ini, menurutmu kamu berada di posisi mana? Kupikir saya berada di posisi 3. Baik, andaikan di awal semester kamu bisa berkomunikasi dengan baik, kamu berada di skala 1 dan sekarang posisi kamu meningkat di skala 3. Apa yang sudah kamu lakukan sehingga berada di angka 3 ini? Saya terkadang berbicara di depan cermin. Apalagi? Saya juga terkadang mengajak orang yang duduk satu mobil dengan saya mengobrol. Bagus sekali Rani, kamu sudah membuat kemajuan dengan kemampuan tersebut. Ibu senang mendengarnya. Kita kembali di skala tadi dengan kemajuan yang kamu alami. Apakah kamu terus berada di posisi 3? Tidak, Bu. Saya ingin lebih tinggi lagi. Bagus sekali. Kamu ingin berada di posisi berapa? Saya ingin berada di posisi 7, Bu. Oke, angka yang sangat bagus. Bisa kamu gambarkan seperti apa kamu di angka 7 tersebut? Saya ingin lancar berbicara dengan teman kelas saya. Oke, lalu bagaimana kamu bicara dengan teman kelas kamu? Saya tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan teman saya dengan baik, Bu. Tadi kamu katakan mau kamu berbicara di depan cermin. Sejauh mana bantuan ini berhasil? Saya lebih biasa berkomunikasi dengan teman saya, meskipun masih belum terlalu lancar. Apa mungkin berbicara di depan cermin akan berhasil lagi? Iya, Bu, mungkin akan lebih baik saya berbicara di depan cermin. Kapan biasa kamu berbicara di depan cermin? Biasanya pada saat di kamar mandi, Bu. Jadi kamu bicara di Oke, bagus sekali. Lebih tepatnya berapa menit kamu berbicara di depan cermin? Biasanya sekitar 10 menit. Lebih tepatnya kamu melakukan sehari berapa kali? 1 kali. Bagus sekali, kamu punya semangat untuk berbicara dengan teman kelasmu, tapi alangkah baiknya jika kita merencanakan lebih kecil agar tujuan yang kita ingin capai dapat berhasil. Bagaimana? Mungkin saya sebaiknya melakukan juga saat saya ingin tidur, bukan saya di kamar mandi saja.
dan melakukan saat bangun tidur. Bagus sekali Rani, tujuan pertama telah dibuat. Bagaimana dengan tujuan kedua? Kamu ingin si kamu tidak membuat yang lain menjadi salah paham. Bagaimana kamu melakukannya? Saya akan berlatih tersenyum. Bagaimana caranya? Saya akan lebih sering tersenyum kepada orang-orang dan berlatih di depan cermin dan melatih otot-otot wajah saya. Kapan kamu akan mulai berlatih? Besok saya akan mulai melakukannya. Berapa menit waktu atau berapa orang yang akan kamu senyumi setiap hari? Kurang 3 orang sehari, Bu. Tapi berlatih di cermin selama 10 menit. Bagus sekali Rani, kamu bisa mengatur jadwalmu dengan sangat baik. Ibu sangat bangga padamu. Bagus sekali, Ibu sangat suka dengan semangatmu. Jadi Rani, pertemuan kita hari ini Ibu dapat menyimpulkan ada 2 hal yang ingin kamu capai, yaitu yang pertama dapat berkomunikasi dengan baik dengan teman kelasmu, yang kedua dengan baik. Yang kedua adalah agar kamu tidak membuat orang lain salah paham. Untuk melatih komunikasi dengan baik, kamu akan berbicara di depan cermin, bukan cuma di kamar mandi, tapi bahkan saat tidur dan bangun tidur. Sedangkan untuk mengubah sikap kamu akan berlatih tersenyum. Benar begitu Rani? Benar sekali. Rencana yang sempurna. Ibu yakin kamu bisa melakukannya semuanya dengan baik karena kamu sendiri yang menyusunnya dengan baik. Insya Allah. Nah Rani, sebelum kita jeda sekitar untuk sesi ini, apa masih ada yang perlu Ibu ketahui dari kamu? Kurasa tidak ada. Oke Rani, karena tidak ada yang lagi yang ingin kamu sampaikan kepada Ibu, ada baiknya kita jeda sejenak. Kita akan bertemu di sini kembali sekitar 5 menit lagi ya. Baik, Bu. Oke Rani, Ibu sangat senang dengan perbincangan kita tadi. Sudah jelas bahwa kamu telah melalui banyak hal belakangan ini, dan Ibu sangat terkesan bahwa kamu datang ke sini hari ini dengan keinginan kamu sendiri. Kesedihanmu hari ini menunjukkan bahwa kamu tipe anak yang ingin melakukan hal yang benar. Ini tidak mudah bagi kamu untuk berada di sini hari ini, mengorbankan waktu pribadi berbicara tentang hal-hal yang sulit kamu berbicara. Tapi Ibu terkesan dengan kesedihan kamu bekerjasama dengan Ibu hari ini. Terima kasih, Bu. Saya juga sangat senang dan lega. Akhirnya saya bisa menemukan titik terang dari masalah saya ini. Baik Rani, karena beberapa tujuan telah kita rumuskan bersama dan agar kita bisa melihat hasilnya, mengamati cara komunikasi dan sikap yang telah kita susun tadi, sehingga kamu dapat menjelaskan kepada Ibu pada waktu berikutnya apa yang terjadi dengan cara berkomunikasi kamu yang ingin kamu lakukan agar terus terjadi. Jadi, saya harus mengamati apa yang terjadi ketika saya bercermin begitu. Benar sekali Rani, kamu memang anak yang pintar. Terima kasih, Bu. Saya akan melakukannya. Bagus, kapan kita bisa bertemu lagi dan mendengarkan kemajuan kamu? Bisa hari Rabu, Bu. Baik, yang berapa? Saat jam istirahat. Baik, jadi kita akan bertemu hari Rabu jam 9.45 jam istirahat. Oke, senang bisa berdiskusi denganmu hari ini, dan Ibu sangat terkesan dengan solusi yang kamu buat untuk dirimu. Ya, Bu. Saya juga sangat senang berbicara dengan Ibu. Terima kasih, Bu, bantuannya. Tidak masalah Rani, kamulah yang membantu dirimu sendiri. Baik, sampai ketemu lagi. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam nak, selamat masuk nak. Terima kasih, Bu. Apa kabar nak Rani?
sudah ada sedikit perkembangan, Bu. Apanya yang lebih baik? Saya sudah dapat berbicara dengan teman kelas saya, meskipun itu cuma pembicaraan mengenai tugas, Bu. Syukurlah kalau begitu. Bagaimana kamu berbicara dengan teman kamu? Saya hanya berbicara mengenai tugas, apa yang akan dikerjakan besok, sama apa pelajaran besok. Hanya itu saja. Bagaimana dengan latihan yang kamu lakukan? Saya melakukan seperti rencana minggu lalu, Bu. Apa itu? Berbicara di depan cermin dan membiasakan dari untuk tersenyum. Begitu. Kamu memang sangat hebat Narani. Lalu apa yang terjadi lagi? Setiap saya bertemu orang, saya akan tersenyum. Lalu apa lagi? Hari Senin yang lalu, saya juga sedikit berbicara dengan teman sebangku saya. Alhamdulillah, itu senang mendengarnya. Minggu lalu kamu mengatakan kamu bahwa kesusahan dirimu dalam berkomunikasi berada dalam segala lupa. Dengan usaha yang telah kamu capai seminggu belakangan ini, sekarang kamu berada di skala berapa? Di mana skala 10 menunjukkan sangat jelas dan usaha belajarmu, dan skala 1 sangat tidak puas. Saya pikir, Bu, saya berada di tingkat 5, Bu. Wow, kamu naik 3 level lagi. Bagus sekali, berarti kamu cukup puas dengan usahamu selama ini. Sekarang mari kita lihat skala kepercayaan dirimu. Tadi skala 10 menunjukkan keyakinan kamu lakukan, dan skala 1 menunjukkan kamu tidak percaya diri. Kira-kira seberapa percaya kamu akan dirimu? Saya rasa saya ada di kelas 6. Jadi kamu berada di skala 6. Iya, Bu. Bagus sekali, itu artinya kamu menganggap kemajuan yang kamu lakukan dalam seminggu berarti buatmu. Iya, Bu. Kalau dapat dikatakan bahwa kamu mulai yakin dengan melakukan sesuatu yang berbeda, kamu bisa melakukan perubahan besar dalam menyelesaikan masalah. Iya, Bu. Sebelum saya melakukan konseling ini, saya merasa sangat kuat. Sangat kuat. Putus asa. Bagus sekali, Radi. Seminggu ini kamu sudah membuat kemajuan meskipun tidak sesuai dengan target yang ingin kita capai. Namun dengan melanjutkan, insya Allah dalam waktu dekat ini itu akan tercapai. Agar kita dapat melihat kemajuan ini secara jelas, mari kita melihat dalam sebuah skala. Dari skala 1 sampai 10 minggu lalu, kamu mengatakan berada di skala 3. Dengan kemajuan yang telah kamu lakukan hingga saat ini, sekarang kamu berada di skala berapa? Saya rasa saya sudah mencapai skala 5. Oke, sekarang ini kamu berada di skala 5. Jika kalian menjadi lebih baik, dan katakanlah kamu berada di kelas 8 dan berbeda apa yang akan terjadi. Saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman kelas saya, dan sikap saya tidak membuat orang lain menjadi salah paham lagi. Baiklah, ini akan menjadi pertanyaan kita selanjutnya. Lalu, hal apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai posisi ini? Saya akan mulai berbicara dengan teman saya dan mulai tersenyum kepada teman-teman saya. Kapan kamu akan mencoba berbicara dengan temanmu dan terus senyum kepadanya? Saya akan mulai berbicara dengannya mulai minggu ini. Jadi dapat ibu katakan bahwa untuk bergerak ke skala 8, kamu akan mulai berani berbicara dengan temanmu mengenai hal-hal di luar pelajaran. Iya, Saya rasa itu ide bagus mengingat apa yang telah kamu capai minggu ini. Aku rasa kamu akan bisa mencapai skala 8 ini dalam waktu dekat. Oke, Rani, seperti minggu lalu sebelum kita break sekitar 10 menit, apa masih ada hal yang perlu ibu ketahui darimu? tidak ada. Oke, Rani, saatnya kita jeda sejenak. Baik, Oke, Rani, kita sudah berada di akhir sesi untuk hari ini. Namun sebelumnya, ibu ingin sampaikan bahwa seminggu ini kamu sudah
Rani, sampai ketemu minggu depan pada hari yang sama di jam yang sama. Ya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam nak, silakan masuk nak, silakan duduk. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Bagaimana, sudah siap untuk konseling hari ini? Iya Bu, siap. Bagus. Apa yang telah berjalan dengan baik sejak pertemuan kita minggu lalu? Alhamdulillah sudah sangat baik. Apanya yang lebih baik? Saya sudah dapat berkomunikasi dengan sangat baik Bu, dengan teman kelas saya dan juga sering tersenyum Bu. Bagus sekali Rani. Seminggu ini kamu sudah membuat kemajuan yang sangat baik dan sudah mencapai target yang sudah kamu tentukan. Kamu benar-benar anak yang luar biasa Rani. Ibu benar-benar bangga padamu. Makasih Bu. Melihat ke belakang ketika kita pertama melakukan sesi konseling, kamu berada di posisi 1 dan kamu ingin berada di posisi 10. Katakan di mana posisi kamu sekarang? Saya rasa saya berada di posisi 8. Alhamdulillah, ibu sangat senang mendengarnya. Kamu telah membuat banyak perubahan sejak kita konseling. Pada skala kepercayaan 1 sampai 10, 10 adalah kamu yakin pada dirimu bahwa masalah ini akan selesai, dan 1, kamu tidak memiliki keyakinan sama sekali di mana posisi kamu sekarang. Saya rasa saya berada di posisi 8. 7. Oh, jadi kamu berada di posisi 7. Saya pikir itu posisi yang bagus pada perubahan yang telah kamu buat. Apalagi yang kira-kira kamu akan lakukan tetap di posisi 7 pada bulan depan? Saya rasa saya akan lebih sering berbicara kepada teman-teman saya dan orang lain, seperti orang yang saya temui di mobil, dan lebih sering tersenyum dan mengubah sikap saya menjadi lebih baik lagi agar orang menganggap seperti apa yang saya katakan dan tidak membuat orang lain menjadi salah paham terhadap saya. Rencana yang sangat bagus. Oke, kalau begitu apakah Nak Rani memahami apa yang kamu lakukan untuk menemukan solusi untuk masalah yang kamu hadapi? Iya Bu. Apa yang Nak Rani pahami? Yang pertama, kita harus menemukan sumber dari masalah. Lalu kita mencari sebuah solusi dan membuat rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan kita berencana apa yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Oh, benar sekali. Ibu sangat senang dengan pendapat Nak Rani. Makasih Bu. Oke, kalau begitu apa yang Nak Rani capai selama sesi konseling ini berlangsung? Saya mulai mengerti bahwa tidak ada masalah tanpa solusi. Dan saya juga merasa masalah yang saya hadapi mulai terangkat. Berkat sesi konseling ini, saya mulai dapat berkomunikasi dengan baik dengan teman kelas saya. Saya juga sekarang mudah bersenyum kepada orang lain. Alhamdulillah, ibu sangat senang mendengarnya. Iya Bu. Apakah ini sesuatu yang dapat diterapkan pada situasi lain? Iya Bu. Oke, kalau begitu apakah Nak Rani memiliki ide jika keadaan mulai memburuk lagi? Apakah Nak Rani tahu apa yang harus dilakukan jika hal tersebut terjadi lagi? Iya Bu, saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan. Jika hal ini terjadi lagi, saya rasa saya akan mengulangi hal yang sama, yaitu berbicara di depan cermin dan melatih untuk tersenyum. Dan mungkin saya juga akan melakukan hal seperti berbicara dengan orang yang tidak dikenal 3 orang serta 1 hari dalam 1 hari. Ibu akan memberitahukan Nak Rani hal-hal yang pasti Nak Rani harus capai, yaitu Nak Rani terlalu pandai untuk berkomunikasi jika bertemu dengan orang ataupun dengan hal yang tidak sesuai. Jadi Nak Rani harus lebih berusaha lagi agar Nak Rani dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar Nak Rani. Sudah berusaha untuk berubah, itu adalah usaha yang sangat baik, tapi ibu harap
karena kita sudah berada di sesi terakhir dari sesi konseling ini, Ibu akan menyimpulkan hasil Nak Rani sudah capai, yaitu Nak Rani sudah dapat berkomunikasi dengan baik dengan teman kelas Nak Rani. Yang awalnya Nak Rani hanya berbicara dengan teman kelas Nak Rani, tidak dibutuhkan saja. Dan Nak Rani juga sudah dapat mengubah sikap Nak Rani yang awalnya dikira jelek menjadi orang yang mudah tersenyum dan dapat membuat orang dan tidak membuat orang salah paham lagi. Mengenai sikap Nak Rani, Ibu benar-benar bangga dengan pencapaian Nak Rani. Iya. Sebelum saya menutup sesi konseling kita kali ini, apakah masalah masih ada yang Ibu perlu ketahui dari Nak Rani? Tidak Bu, saya kira sudah tidak ada lagi yang saya sampaikan. Kalau kayak gitu, saya tutup pembicaraan di